Oke guys, jadi hari ini videonya agak beda. Kalau kemarin-kemarin kan minggu kemarin kan ada Ralph datang sebagai tamu. Nah hari ini kita mau sharing pengalaman kita berdua, gitu. Jadi Elizabeth ini kan udah 6 tahun ya, 7 tahun. 7 tahun di Australia. Nah kalau saya dulu mulainya dari mainland, kalau Elizabeth itu mulainya dari Launceston. Ya, jadi Elizabeth datang ke sini itu lewat student visa, scholarship. Iya, waktu itu masuk ke sini tuh sebagai student visa. Student visa kan. Nah, dia scholarship ngambil PhD ya. Iya. Ya, tapi sebelumnya kan ngambil master di Korea. Nah, Mm-mm. waktu master di Korea itu kan scholarship juga ya. Iya. Nah, itu waktu itu ngambilnya gimana? Coba ceritain ke teman-teman. Gimana sih prosesnya mau dapetin scholarship tuh? Mungkin cerita dari yang di Korea dulu kali ya. Iya, Korea Soalnya dulu. bisa dapat yang di Aussie di sini tuh awalnya juga dari Korea gitu. Jadi waktu itu di Korea itu sebenarnya kita apply-nya itu lewat apply sendiri, bukan lewat agent atau apapun. Dan langsung apply ke emailnya sekolahnya begitu. Dan Email waktu sekolah itu yang di Korea. ya, dan waktu itu tuh kalau nggak salah nama sekolahnya itu kan University of Science and Technology. Itu bukan di kota Seoul, itu di kotanya Daejeon. Nah, dia itu bukan kayak special university gitu karena buat graduate students. Jadi cuma ada master sama PhD doang yang di UST. Kita manggilnya UST, UST. Science of Technology. Nah, kalau kita apply di UST, itu kita akan ditempatkan di mereka tuh ada options beberapa research institute. Kita akan ditempatkan di salah satu research institute itu. Kita bisa pilih kita mau ditempatin yang mana gitu. Berarti waktu itu bukan subjek bilangnya. Jurusannya itu kan kamu ngambil jurusannya AI. IT. IT yang Ya, AI kan? ya. Ada yang lain selain AI? Human Center Interactions, ya. HCI. Sebenarnya ada yang lain juga, ada yang kayak jurusan robotics, terus ada yang jurusan chemical, biomedical engineering. Waduh. Seperti itu. Udah pusing ya. Yang berkaitan dengan research. Ada juga yang environmental something. Aku lupa istilahnya apa gitu. Pokoknya berkaitan dengan ada yang chemistry, ekonomi, environmental, terus sama biological, ada yang IT, tapi IT-nya itu yang lebih ke HCI and robotics. Nah, jurusanku sendiri tuh di fakultasnya itu HCI and robotics. Oh, ya. oke. Nah, sebenarnya kan itu scholarship gitu kan. Yang diiklanin itu per bulan itu misal dapatnya waktu itu kalau master 1,2 juta won. Itu kalau dirupiahin dulu kan 1 won itu 10 rupiah. Oh, dikit Jadi ya, kecil ya. 12 juta itu sudah banyak banget. Kak, maksudnya untuk kelas scholarship gitu. Nah, kan di iklannya seperti itu. Untuk tiketnya itu kita bayar sendiri. Terus yang kita dapat itu cuma 1,2 juta itu, terus sama dapat per setahun sekali itu dapat kayak free medical check up gitu. Itu uang kuliahnya berarti gratis, nggak ini ditanggung. Nah, saya kira seperti itu kan, yang dibayangin itu kan, oh dapat scholarship nih, uang sekolahnya gratis, terus dapat tiap bulan dapat duit segitu gitu. Ternyata enggak. Ternyata kita itu sebenarnya dapat duitnya lebih tinggi. Anggaplah sekitar 1,6 juta won Oh, seperti itu. dipotong buat uang sekolah. Iya, kita bayar uang sekolah, terus sisanya itu buat kita punya biaya hidup gitu. Nah, waktu itu nge-apply beasiswanya gimana tuh? Maksudnya nemu beasiswanya itu dari mana yang ke Ada Korea? dari waktu itu temannya Cici sih yang udah di sana. Oh, temen Cici. Iya. Udah di sana terus ngasih tahu nih ada beasiswa gitu. Heeh. Nah, dari Korea bisa ucuk-ucuk jadinya ke Australia itu nyari info sendiri Google atau Waktu itu kan di Koreanya itu sebenarnya kirain cuman sekolah doang kan. Ternyata enggak. sambil kerja. Ternyata iya, sambil kerjanya ini research. Jadi masing-masing student itu punya supervisor. Nah, kita itu ngerjain per supervisor punya project begitu, research project.
ada yang research-nya itu pokoknya topiknya beda-beda lah sesuai jurusan gitu kan. Nah, jadi kita itu selain sekolah ngambil-ngambil kelas gitu kan. Terus ada juga kerja sama supervisor, ada juga bikin tesis seperti itu. Jadi gabungan antara kalau mau dibilang ada yang bilang master by research, master by coursework. Kalau aku bilang sih yang di Korea ini tuh gabungan gitu. Nah, tapi keuntungannya kalau kita mau minta apa reference atau apapun, kita punya pengalaman research itu bisa dari situ gitu. Nah, waktu saya dulu itu bisa dapat info yang tadi, yang tentang info di Aussie itu sebenarnya dari supervisor saya gitu. Dia ada forward email tentang research project yang di Aussie itu, yang saya apply itu, begitu. Jadi hitungannya lewat jalur dalam. Internal, iya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau seandainya nggak lewat jalur internal, kamu tahu nggak caranya gimana untuk nge-apply scholarship itu? Kita bisa Maksudnya biar kalau ada teman-teman yang nonton nih tahu kalau mereka mau nge-apply scholarship di Australia, karena kan kita tahu sendiri international student mau sekolah sini kan mahal banget kan. Kayak aku kan kemarin sebelum ketemu kamu waktu masuk ke Tasmania itu kan jalurnya international student itu kan mahal banget kan, kamu tahu sendiri. Nah, maksudnya aku biar teman-teman nih yang di Indonesia nih kalau mereka mau sekolah ke sini itu lewat jalurnya scholarship supaya nggak kayak aku kena fee-nya mahal di as an international student tuh caranya gimana gitu. Kalau sebenarnya scholarship kan tipenya ada banyak. Ada yang full scholarship sampai kamu itu per bulan dapat duit berapa, tiket pesawat gratis, semuanya gratis. Yang Ada yang tipe IDP seperti itu, ya, itu LPDP ya, LPDP itu yang dari kok. pemerintah Indonesia. Ya, Ada juga yang dari AAS, itu kita biasanya bisa sih apply sendiri, tapi biasanya itu buat dosen-dosen yang kayak apa, maksudnya apply buat beasiswa itu gitu. Nah, Jadi kalau yang karena student biasanya IDP itu. kok ID? IDP apa sih? LPDP. LPDP juga dosen juga Oh, gitu. dosen juga nge-apply dari Kan situ. jadi kalau nggak salah ya ini tuh LPDP sama yang AAS itu kan fully funded, meaning kamu tiket dibayarin, mungkin insurance juga dapat gitu kan, dibayar juga sampai apa ada reimbursement, relocation segala macam relocations ya itu. Terus ada syarat yang mengharuskan kamu untuk balik ke Indonesia lagi setelah studimu selesai. Berarti ada visa conditionnya. Ya. Berarti kalau teman-teman yang tujuan ke sini setelah scholarship mau nge-apply PR, lewat bisa. jalur yang itu nggak bisa ya, Nggak karena bisa. ada condition di mana kalian setelah sekolah itu harus Harus pulang, pulang. nggak boleh, nggak ada bisa, apa bahasa Indonesianya? Nggak bisa. No further No stay. further stay ya. Ya, no jadi further nggak bisa ganti dari student visa jadi bridging terus ke PR itu nggak ada berarti. Berarti nggak ada. Kalau yang setelah kita lulus kan ada graduate visa itu 485 itu ya. tetap ada, tetap bisa meskipun Nggak bisa. nggak bisa juga, Nggak nggak bisa guys. Jadi kalau Cuman udah dapatnya pulang, cuman ya udah pulang. student visa periodenya segitu, ya udah gitu. Kalau misal studinya belum selesai pun, itu dulu saya waktu itu ada teman, dia kayak misal student visanya tuh 5 tahun, dia belum selesai 5 tahun itu researchnya, dia kerjain kayak di Indo. Oh, lanjutinnya di iya. Indo tetap harus Iya, pulang. tetap harus pulang, nggak bisa Nah, kerja ada sana. nggak scholarship lain selain itu? Yang maksudnya biar kalau misalnya mereka udah ambil scholarship, pindah ke sini sampai di sini bisa lanjut ke PR. Kalau itu biasanya scholarship-nya itu bukan yang Fully apa sih funded. berbobot yang kayak AAS atau LPDP gitu. Kita biasanya cari sendiri karena kan kita individual ya, bukan maksudnya kita sebagai dosen apply gitu. Itu bisa cari langsung di sekolahnya. Jadi kalau saran saya sih kalian cari dulu nih kalian tuh sukanya mau belajar apa. Biasanya kalau yang fully funded ada sih yang selain tadi yang dua saya sebut itu, tapi itu kalian harus apply sendiri. Ngomong apa lupa? Dia grogi guys, mau ngomong apa dia lupa. Ya saking banyak infonya yang di kepala ini. Aduh, ada, cuman tuh kalau misal mau fully funded itu biasanya kalian harus ke arahnya tuh research gitu. Bukan yang kamu ngambil kelas, kamu ngerjain tugas, terus nanti Berarti ada... itu master dong ngambilnya minimal. Iya. Nah, kalau misalnya mereka mau ngambil bachelor?
Kalau bachelor sih Bachelor setahu jarang ya saya ada jarang itu. yang menawarkan full scholarship gitu. Paling tuh scholarshipnya itu nggak full yang berupa diskon uang sekolah. Ya, Kadang kayak di tuh UTES yang sekarang. ya UTES sekarang itu kalau kalian dari Indonesia, kalian nge-apply sekolah ke UTES, itu dapat potongan 20%. Kemarin Raf lupa kasih tahu, setelah selesai ngobrol-ngobrolnya, baru dia kasih tahu ada soal itu, scholarship itu. Jadi, kalau di UTES itu, kalian ngambil apapun subjeknya, selain dari yang marin, mhm. ya marin ya, selain dari marin itu dapat potongan 20% untuk Itu potongan eh, 20%-nya itu untuk uang sekolah uang atau sekolah. oh. Jadi school fee-nya itu yang kalau di Indonesia SKS tuh bilangnya kan SKS, kalau Hmm. di Indo itu dapat potongan 20% kalau Hmm. kalian dari Indonesia. Gitu, dan itu langsung eligible. Jadi bukan yang kayak eh, oh harus nge-apply scholarship dulu apa enggak kayak begitu. Langsung nge-apply itu langsung dilihat dari paspornya Indonesia langsung dapat Ada juga 20%. yang kan itu dapat. Mm-mm. Terus kalian misalnya nih, wah sekolahnya pinter, IP-nya tinggi ya Oh kan. iya dapat potongan Nah, lagi, benar. Itu aku diskonnya kemarin. lebih gede. Jadi itu tergantung misal IPK-nya tuh misal ya kalau Mm-mm. maksimal 7, misal IPK-nya tuh 6 out of 7 gitu kan. Kalian mungkin diskonnya bisa dapat 70% atau 60% gitu. Iya, Kalau mungkin IPK-nya mungkin 4 atau 5 gitu, mungkin diskonnya ya 50% iya. gitu ya. Jadi Heeh. Terus tergantung itu di ya. offer biasanya. Jadi setelah kalian misalnya nih, kayak aku kemarin kan dari diploma. Begitu diplomanya udah mau selesai, udah mau masuk bachelor, dapat email dari UTES-nya. Aku eligible buat dapat potongan segini gini gini gitu. Nah, nanti em, pas kita mau enroll ke bachelornya ke semester 2 kan berarti ya. Tahun Tahun kedua, kedua, tahun second kedua. year. Nah, itu pas mau masuk ke bachelornya itu nanti dapat potongan dari nah itu tapi kayaknya kita Tuition fee-nya ya, tuition mesti fee-nya. daftar dulu deh. Jadi kasih kayak ke library-nya kalau di UTAS itu banyak kan semua di library Morris Library itu kan tempat kemarin Ralph kerja. Nah, itu kita harus ke sana eh terus mendaftarkan diri kalau aku nih dapat email aku eligible buat scholarship. Jadi Oke. nanti ini apa nge-apply tuition discountnya tuh dari situ. Kemarin Tuition si Ralph discount. ceritanya begitu. Ya, cuman karena kebetulan aku nggak lanjut bachelornya jadi nggak kepake. Kalau saran saya sih, ini ngomongin tentang scholarship juga Hmm. ya. Mungkin kalau mau dapat scholarship yang lebih gede, kalau yang kayak saya dapat itu kan dapatnya dari Tasmanian Graduate Research Scholarship (TGRS). Itu sebenarnya nggak fully funded, meaning ya tuition gratis dan aku juga dapat uang bulanan. Tapi Tapi kayak nggak gede tiket kan uang pesawat. bulanannya. Kalau per bulan, karena waktu itu saya dapat top up scholarship ya, jadi dapat 2 scholarship gitu. Jadi Oh. per 2 minggu dapatnya 1.300. 2 minggu 1.300. Ya. Oh, lumayan Iya loh. kan? Karena waktu itu saya dapatnya 2 guys. Jadi satu TGRS, satunya lagi tuh dari CSIRO, Pinter Commonwealth. dia guys otaknya. Ya walaupun yang CSIRO ini dapatnya cuma 7.000 per tahun, tapi kan kalau dijadiin Fortnite kan lumayan juga ya nambah-nambahin. Mungkin kalau orang normal misal dari beasiswa AAS tuh dapatnya 2 minggu itu 1.000. Kalau saya 2 minggu itu 1.300. Jadi ada lebihan sedikit gitu. Oh. Ya. Oh, terus Gitu. dia nih apa tutor ya? Waktu itu kerjanya Ya. tutor guys di waktu di. Jadi kalau PhD itu bisa ngajar master apa? Apa ngajar bachelor? Ya, kalau setahu saya ya, kalau misal kalian ngambilnya itu PhD, kalian bisa jadi, kalau bahasa Indonesianya itu asisten dosen atau tutor, atau biasa tuh kalau di IT tuh yang ngajar tutorial gitu, practical tutorial Kalau di gitu. Indonesia ASDOS. ASDOS ya ya ASDOS. ASDOS. Nah, kalau misal kalian belajarnya master, kalian bisa ngajar belajarnya PhD atau even master by research, itu kalian bisa ngajar Bachelor. master. Hah? Bisa ngajar master? Iya, bisa. Kalau master by research, tapi kalau master by coursework setahu saya nggak bisa. Ini kalau di UTAS Nah, kalau ya. PhD kamu waktu itu kan PhD masuknya. Nah, berarti waktu ngajarnya master yang Ya, diajarin. master by coursework. Tapi ASDOS gitulah guys. Jadi Iya. bukan dosen ya. ASDOS. Tapi kalau mungkin kalian belajarnya mungkin master by research atau master by coursework, mungkin bisa ngajar bachelor mungkin. Kalau saya sih belum pernah ada teman yang seperti itu ya. Jadi mungkin kurang tahu gitu.
Tapi kalau misal kalian tertarik untuk kerjaan yang mirip-mirip Asdos gitu, di UTAS itu ada yang namanya PAS Leader, PASS. Oh Itu iya, Peer Assisted iya. Student something. Peer leader kalau di sini bilangnya. Oh, Kemarin terakhir aku itu juga diajainnya peer leader. gajinya lumayan. Kayak Itu Ralph aja jaga begitu doang jadi ya, susternya anak-anak lumayan gajinya. ya Iya. gitulah. Ya itu tadi kalau saran saya soal beasiswa itu karena yang almost fully funded yang kayak yang saya dapat itu biasanya kalian bisa cari sendiri dari websitenya langsung. Misal kalian nih udah tahu aku passionnya ini aku pengen belajarnya ini IT gitu. Terus kalian cari nih oh university apa aja yang IT-nya tuh bagus gitu kan. Nah terus mulai deh browsing-browsing di websitenya mereka. Hmm. Satu-satu memang itu takes time tapi kan ya you're looking for something very precious ya, yang Hmm. maksudnya Ya nggak semua orang dapat privilege iya itu. iya terus gitu deh. Jadi paling enggak itu kalau yang ditulis di websitenya universitas paling enggak tuh kalian tuition fee itu uang sekolahnya gratis sama dapat uang bulanan gitu. Itu sudah Hmm. cukup besar ya gitu menurut saya. Tapi waktu itu kan kamu PhD. Ya emang kenapa? Maksudnya kalau master by research apakah seperti itu? Kan nggak, Master belum by tentu juga kan? research belum tentu karena Iya. sebenarnya itu guys kalau ngomong-ngomong soal research itu setiap uni itu dia punya funding yang mungkin datangnya fundingnya ini tuh dari mungkin pemerintah atau mungkin dari Source-nya beda-beda. organizations, company, source-nya beda-beda jadi tergantung funding yang ada itu berapa. Nah, dari funding yang sebesar itu cukup untuk menggaji yaitu tadi Hmm. research students gitu selama study period mereka gitu. Nah, tapi sebagai research student itu sebenarnya yang kamu lakuin tuh apa waktu di sekolah? Waktu itu sih kalau research ya itu lebih mirip ke kalian kerja. Kalian misal nih 9 to 5 atau mungkin 10 to 6 gitu. Hmm. Every Datang day. every day Monday to Friday. Ini tergantung kebijakan sekolahnya ya, tapi kadang ada tuh sekolah yang membolehkan kalian itu work from home. Hmm. Jadi nggak usah datang ke meja kalian nih gitu. Hmm. Waktu itu juga saya kaget waktu kan di Korea kan juga udah research kan. Hmm. Terus waktu itu supervisor bilang, "Oh ya, selamat datang ya di Korea. Terus ini mejamu." Hah? My desk gitu kan? Ke meja apa ya gitu. Kan karena ibarat apa bayangannya tuh wah Duduk di ini kelas. iya duduk di Ah. kelas gitu kan ngerjain tugas lah terus hihi sama teman. Ternyata enggak guys, research itu ini dari pengalaman saya di Korea sama di Aussie. Research itu sama kayak kerja. Kalian datang ke kantor kalian gitu kan. Terus kalian punya meja, ada monitornya, apa mouse, desktop gitu. Nah, keyboard terus ya udah ngerjain gitu, baca-baca artikel, terus baca-baca jurnal. Nah, dari jurnal itu kalian cari nih gapnya yang belum ada tuh tentang apa ya. Nah, kalian Oh kerjain itu yang itu. iya. Terus Kalian habis itu kita kerjain post itu. sendiri jurnalnya. Iya. Jadi berdasarkan dari jurnal-jurnal yang sudah dipublish itu kalian cari gap-gapnya apa aja baru kalian tulis tentang itu gitu. Jadi kalau master itu mungkin mungkin satu penelitian cukup satu atau dua. Kalau PhD banyak ya publikasinya ya gitu. Misal misal satu publikasi itu untuk satu chapter. Nah kalau disertasi itu kan ada banyak tuh chapternya. Hmm. Oh jadi setiap chapter satu 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 Iya chapter. ada yang begitu. Berarti kalau Iya, PhD kalau chapternya ada 8 8 kali iya, publish. Tapi kan kalau mau buat supaya bisa lulus kan harus banyak kan. ya, Yang dipublikasiin nggak bisa cuma 8 unit terus cuma 8 publikasi kan nggak bisa. iya. Harus Tapi lebih dari 8 itu. itu udah cukup banyak sih untuk dapat Oh karena PhD. lama sih satunya Karena juga ya. saat publikasi satu itu lama banget guys. Jadi untuk proses menulisnya, revisinya, apalagi knowledge-nya ya kan. Kan kita tuh mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya dinamakan research gitu. 9 to 5 itu pun kadang kalian lembur-lembur kan kadang kalau orang kerja tuh apalagi kalau kerjanya fisik ya kalian kerja pulang ya udah gitu kayak nggak ada beban tapi kalau research itu tiap hari beban Nah, di pertanyaan sini. selanjutnya itu gimana cara ngapanya kan pasti ada teman-teman kita di Indonesia yang udah yang master mau ke PhD atau dari bachelor mau ke master. Kita kita cari informasinya dulu website itu setelah ketemu apa yang harus kita lakuin? Oke, ini setelah kalian dapat ya, aku Hmm. dapat ini misal ada 5 nih. Hmm. Cari supervisornya siapa, Hmm. cari emailnya,
kalian kontak supervisornya. Cara carinya gimana? Biasa ada di Ada, websitenya. ada. Jadi Oh, setiap supervisornya itu siapa, Iya, emailnya apa. iya lengkap. Terus kita nge-apply, berarti kayak nge-apply kerja. Bener sekali, kayak nge-apply kerja. Jadi kalian Bikin mungkin CV, iya bikin CV sama mungkin kalau ada portofolio. portofolio pengalaman sedikit pengalaman research itu Nah, boleh kalau dia dari dicantumin. bachelor ke master, kan Tergantung bachelor ya. itu kan nggak ada bachelor yang research, semua pasti Tapi kalau kelas kan. di Indo kita ada bachelor bikin tesis tuh ada. Kan bachelor itu 4 tahun. Oh, yang Tahun ini terakhir. yang apa Apa? skripsi? Skripsi, iya. Oh, skripsi itu Itu masuk ke tesis, oh itu iya. berarti masuk. Oh, oke. Gitu. Berarti Jadi ada gunanya skripsi di Indonesia itu ya. iya. Karena itu Jadi feeling dianggap saya research. dulu saya tuh mungkin bisa keterima Ada gara-gara research skripsi itu. S1-nya ada tesis. Kan saya S1-nya tuh dulu di Indo gitu, di Nah, jadi Jogja. teman-teman jangan suka ngomel ya kalau disuruh bikin tesis di Indo, bukan sorry, bikin skripsi di Indonesia. Wah, ini ada aja di Indonesia, di luar negeri Itu nggak ada. Ada berguna, cuma guys. Kalau berguna guys. ya. Skripsinya ternyata ada gunanya itu. Ada tujuannya, nggak cuma asal suruh bikin buat nyusahin mahasiswa, nggak gitu ceritanya. Waktu Ada itu kan tujuannya. saya S2 kan juga nggak sesuai keinginan ya. Gini ibaratnya tuh saya Maksudnya gimana kepengennya tuh? kan saya kepengennya tuh dapat beasiswa nih, ngambil-ngambil kelas gitu kan. Ternyata kan saya disuruh kerja. Ternyata saya kerja di digaji. luar ininya itu Iya, maksudnya. iya. Kayak nggak sesuai harapan saya gitu Kirain loh. masih kayak murid biasa Iya, datang ke kelas. kirain datang kelas ngerjain tugas, pulang, Terus udah mejeng di mejeng. Seoul gitu ya. Terus pulang main-main lagi, besok bikin Ternyata tugas. Ternyata enggak ya. seharian itu full guys. Jadi ibarat dari 9 to 5 or 10 to 6 lah. Itu kerja kan, Nah, ngerjain saya research. tahu waktu kan ada di video YouTube kemarin ada bikin juga Apa? aku bilang kerja di Korea. Aku ngambil contohnya Korea, kerjanya lebih dari 10 jam Nah. sehari. Nah, itu dari ceritanya dia guys, dari ceritanya si Elizabeth ini yang dia cerita di sana tuh kerjanya gini. Nah, dari situ tuh aku baru ternyata di Korea tuh begitu. Iya. Jadi bersyukurlah di Australia kita nggak begitu. Malah kan kalau lebih dari berapa jam kena penalti kan Iya. si employee Kenapa employernya. tertarik Aussie itu karena salah satunya karena work life balance-nya sih kalau saya ya gitu. Karena kan dulu maksudnya itu satu perubahan yang sangat drastis gitu loh. Aku dari Korea, kalian dari utara gitu, misal Desember itu kayak winter, terus ramai banget kan tuh di Seoul kan, wah banyak orang gitu, terus pindah ke Tasmania dan ke Di Launceston. ujung. Dan tahun 2016, I mean sekarang sih udah mulai Sekarang rame rame sih ya. ya. Cuman waktu itu Ya tapi serame-ramenya ramenya Tasmania lah ya, Iya, bukan bener. ramenya mainland atau ramenya Bener Jakarta atau ramenya Indonesia ya guys. Ramenya rame versi Tasmania. Jadi serame-ramenya ya tetap kayak Jakarta lagi lebaran lah. tetap lebih banyak jumlah hewan daripada jumlah Iya, manusianya. jadi kalau kalian di Tasmania itu kalian jalan di tol tiba-tiba ketemu walabi mati, ketemu Atau mungkin ada kanguru loncat gitu. tiba-tiba nyebrang gitu. Kanggurunya nggak didenda, ditangkap polisi enggak dia mah. Ya, kalau kita kan nyebrang di jalan tol ditangkap polisi, kalau mereka enggak. Gitu di sini tuh begitu dan di mereka itu nggak cuman di ini loh, nggak cuma di highway. Kayak misalnya aku mau berangkat pagi kerja tuh, kadang-kadang tuh kita jalan di sebelah kiri kanan tuh kayak lagi ditontonin sama kanguru. Kangurunya diem aja ngeliatin kita lewat swing gitu. Di sini begitu lebih banyak binatangnya daripada ininya. Oke, balik lagi nih ke topik scholarship tadi. Nah, terus kita cari websitenya, terus kita apply email supervisornya. Sama sertain dokumen-dokumen yang kayak mungkin CV dan pengalaman kerja kalian. Terutama nih, ini tergantung scholarship yang di-apply ya. Kalau kalian apply-nya yang research, ya mungkin pengalaman research. Atau kalau kalian mungkin nggak ada pengalaman research sama sekali, kalian bisa diarahkan ke sana. Maksudnya kayak, ya saya tahu kerjaan saya ini, misal lebih ke industri, tapi yang saya kerjain itu saya cari-cari ini, saya cari-cari info tentang ini. Kalau research kan kepo ya guys, begitu loh cari-cari ini. Berarti ini lebih yang ke yang master lah ya, karena kalau bachelor kan ya nggak ada yang fully funded begitu ya. Karena kalau bachelor aku nggak pernah. Saya nggak ada ya. Iya, aku berapa kali ngobrol sama educational agent itu mereka nggak ada yang bilang fully funded untuk scholarship bachelor. untuk Australia itu nggak ada. Kalau Malaysia atau Singapura nggak tahu sih. Tapi Malaysia kan ada si Yemima itu kan Malaysia fully funded kan dia
dia tuition aja sih. tuition fee-nya gratis Iya, kan? 100% Gitu. Nah, tuition. itu kan ada guys kalau masih kalau di Australia itu kayaknya hampir nggak ada. Mungkin cuma diskon gitu aja, Iya, cuman tuition. diskon gitu. Tapi kalau yang tadi itu Master by Research, terus yang PhD itu saya baru tahu, dan PhD itu kebanyakan memang scholarship bentuknya ya. Iya, nggak ada yang bayar setahu Karena saya. kayaknya fully Fully benar-benar funded, ada research, fundingnya. benar-benar research, dan ada, jadi kalian tuh di sini bukan belajar tapi sebenarnya kerja. Tapi setelah masa kerja kalian selesai, kalian dapat sertifikat namanya PhD. Dapat Kayaknya sih, embel-embel iya, ya. dapat embel-embel kayaknya kayak gitu loh. Nah, Embel-embel untuk memperpanjang nama. nah setelah apa tadi? Saya yang blank sekarang. Jadi setelah ngirim email apa, terus kalau dari kita kan kalau misalnya bachelor nih, kita mesti sediain apa tuh? Yang uang di bank, rekening di bank tuh sekian gitu. Waktu master waktu kamu nge-apply ke Australia ke PhD, apakah perlu itu juga? Karena saya scholarship ya, jadi nggak perlu. Cuma perlu, nyertain aja kalau kita itu ada funding dari scholarship. Oh, berarti dapat surat dari UTAS-nya dulu, Iya. itu yang nanti dipakai buat nge-apply visanya. Iya, benar. Tapi kalau buat nge-apply visanya sendiri cuman kayak SKCK diminta dong. Iya, Paspor, pasti. terus keluarga, kartu keluarga, iya. terus Akte kelahiran juga waktu itu saya submit juga. oh ya, akte kelahiran. Ya dokumen standar Iya, student standar lah ya. student. Jadi berarti buat nge-apply-nya itu gak cuman yang kalian nggak perluin, itu cuman yang rekening di bank. Kalau yang ngambil master atau PhD ya, master by research ya. Karena Kalau kan nanti apply visanya itu kan kalian ditanyakan tentang bagian finansial tuh, kalian bisa pilih sumber dana kalian untuk Dari membiayai mana? kalian di sini itu dari mana? Apakah itu dari mungkin parents atau mungkin ada dari investment atau apa? Ada pilihan yang kalau scholarship. yang parents guys, itu mesti diingat, itu harus ada surat sponsorship. Jadi yang menyatakan bahwa di surat itu tuh menyatakan bahwa orang tua kalian yang akan membiayai kalian selama di Australia. Jangan kalian bilang mau kerja part time di sini buat bayar uang sekolah. Nggak cukup. Iya, nggak akan cukup. Kemarin udah cerita sama si Raf juga, nggak cukup gitu. Bahkan nanti kita ada undang juga international student yang lain sama yang WHV, karena kan kita dari kemarin udah mengundang yang WHV nih. Nah, kita udah ketemu temen yang bersedia untuk diwawancara proses dia nge-apply WHV dan lain-lain gitu. Jadi kemarin udah sempat ngobrol, dia mau. Mungkin minggu depan baru bisa. Nah, makanya hari ini kita sebelum terlambat kita ngomongin scholarship dulu nih. Gitu, karena kemarin kan habis international student. Nah, sekarang kita ngomongin soal scholarship-nya. Ini kebetulan istri ini dia di sini nih gratis, guys. Nah, jadi dan waktu itu kan nge-apply scholarship kan, terus udah keterima dapat, dan di visa saya tuh nggak ada no further stay. Jadi saya bisa karena tinggal, bukan IDP ya. Nah, makanya dia bisa nge-apply PR. Dan PR kamu aja, kamu setelah berapa tahun di sini baru dapat PR? 5. Ya, tapi kan nge-apply PR-nya aja baru tahun berapa? 2021. 2021 iya. ya? 2021 nge-apply, keterimanya 2022. 1 tahun nunggunya. Total itu 8,5 bulan. Nah, itu lewat visanya 190 ya? Iya, itu yang Subclass-nya visa saya tuh subclass 190 state nominated. Syaratnya itu harus lulus sekolah dulu, makanya nunggu lama. Sampai lulus baru ya. Tapi waktu kan kalau nge-apply 190 juga kan tetap harus ada skill assessment. Iya. Kamu kan skill assessment-nya bukan dari di sini kan? Bukan. Oh skill iya. assessment-nya Korea kan? Iya. Karena dia waktu di Korea kerja, guys. Jadi sambil ada manfaatnya nge-apply master itu sambil kerja, dia yang tadi dibilang, aku dapat meja, nggak datang ke kelas apa. Itu dianggapnya tuh kerja. Nah, jadi skill assessment-nya dia tuh dari situ dapatnya. Nah, dari situ skill assessment, terus minta surat ya dari sana ya, dari Koreanya surat ya. Dari Korea yang menyatakan kalau kerjaan saya yang research di sana itu beda dengan tesis yang saya buat di Korea. Selama kerjaannya beda sama tesis, itu dihitung kerja. Gitu guys. Jadi yang buat masternya kayak gitu. Jadi kalau kalian pernah ngambil master di Indonesia mau nge-apply PhD, bisa dicoba cara seperti itu juga. Kalau mau lebih jelasnya lagi mungkin bisa ini ya, follow Instagram ya, nanya di Instagram, DM aja, nanti yang balas ini. Balas saya Instagramnya. Karena kalau yang urusan scholarship itu, jujur saya belum pernah ngerasain scholarship,
Karena dari dulu Cie. nilainya nggak pernah bagus. Bukan karena ada duit, memang nggak pernah bagus, nilainya sedang-sedang aja. Nah kalau dia ini memang dari masternya aja udah scholarship, terus ke PhD di sini scholarship, 2 kali scholarship berarti ya. Terus habis itu PR, 3 terus sih sekarang sebenarnya. kerja Yang satu cuma kayak student exchange. student exchange ya. Itu, Iya, oh iya itu 3 full. kali ya. Yang itu full kalau yang itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah atau enggak, sebenarnya enggak juga ya. Ada faktor hoki sih guys. Ya, yang mungkin nyarinya yang kita mesti lebih sabar. Dan juga kalau kalian siapin dokumen, misal terutama ini CV sama apa sih istilahnya tuh personal statement ya, tentang diri kalian gitu kan, kayak jual diri gitu loh guys. Jadi mengarang indah gitu. Oh iya. Dikait-kaitin sama research research topiknya, topiknya. sama apa yang kalian punya. Itu kayak dikait-kaitin begitu. Jadi bisa make sense gitulah mengarang indahnya. Gitu. Terus juga jangan lupa nanti kalau mau mengarang indahnya itu harus tetap ada yang namanya reference ya. Iya, ada reference. Jadi kalian pelajari yang namanya itu reference tapi yang Harvard. Oh, tapi kalau mengarang indah nggak perlu pakai Harvard reference begitu kan, Iya kan, ngomong waktu tentang mau diri kita bikin, sendiri. iya itu kan buat kita sendiri. Terus habis itu kan kita harus sertain kita punya portofolio kan. Oh iya. Nah, portofolionya itu kan harus ada reference dong. Itu biasanya kalau saya waktu itu sih memang sudah dipublish ya, jadi referensinya emang udah otomatis ada di situ gitu. Gitu. Tapi kalau belum ya harus ada. Ya, belum ya, coba dipelajarin aja itu namanya Harvard. Apa sih kalau kita di sini pakainya? Ada yang pakai Harvard, ada yang pakai APA, beda-beda. Kalau kemarin kan kita di UTAS pakainya yang Harvard. Iya, referencing. Australia, ya apa gitu. Referencing, ya, APA. Nah, itu pakai itulah pokoknya itu tadi guys, coba diingat ya nanti di Google. Gitu. Nah, reference itu juga penting. Terus sama dokumen yang bahasa Indonesia itu mesti translate-nya pakai NATI. Pakai NATI ya. NAATI. Terus kalau kalian ada ini misal apply-nya master atau mungkin apply-nya PhD, itu kan mesti nyertain ijazah bachelor kan, sertain transkrip juga. Ini tuh mungkin bisa membantu keterima scholarship-nya kan. Misal kalau scholarship itu kan topiknya khusus. Nah, di transkrip itu kan ada banyak tuh mata kuliahnya. Iya. Bisa mungkin dilihat kalian, nilainya yang mata kuliah IT, wah tinggi itu dapat A. Terus mungkin mata kuliah yang berkaitan sama research-nya terutama. Itu misal nilainya bagus kan, itu kan bisa membantu gitu. Dan memang ya kalau misal kalian transkripnya itu nggak bahasa Inggris, itu harus ikutan di translate. Jangan lupa tuh translate itu penting, kalau bisa pakainya NATI. Jangan ngide-ngide translate sendiri lah, orang yang cuman swan translator, jangan deh, mendingan pakai NATI aja. Karena ujung-ujungnya nanti kalau dari Australianya minta NATI, ya kita tetap harus translate ulang lagi gitu loh. Jadi buang-buang duit. Mendingan langsung sekali NATI, memang agak mahal tapi udah pasti diterima. Gitu. Nah, nanti setelah kalian selesai itu, kalian mau lari ke PR, bisa. Karena kayak Elizabeth ini kan dari PhD udah selesai ininya, terus nge-apply ke PR-nya lewat jalur 190. Iya, 190. Itu juga, itu nanti kayaknya mesti dibahas satu video khusus kali, panjang. Boleh, kan. saya bersedia sharing. Itu panjang guys yang 190 karena dokumennya tuh banyak, skill assessment-nya, IELTS-nya, tahap-tahapnya juga banyak. step-nya tuh mesti gimana. Nanti kita mesti bikinin yang rapi dulu. Jadi sambil ngomong sambil nyontek nanti guys, stepnya ini, stepnya itu, stepnya ini, ntar kita jelasin semua satu-satu. Cuman kalau ini cuman kulitnya aja sih scholarship ini tuh bagaimana sih konsepnya scholarship itu gitu loh. Terus bachelor tuh ada scholarship apa enggak? Ada, tapi ya itu tadi cuma tuition fee discount. Tapi kalau yang master dia ada 2, ada yang coursework, bilangnya coursework sama yang research. Coursework kalau yang itu yang kayak ngambil-ngambil kelas ya, gitu, yang kayak guys. di bachelor kayak lah ya. kuliah bachelor. Tapi ada satu lagi kan yang research itu yang biasanya ada beasiswa itu tadi. Ada lagi yang PhD, yang guys ya. Elizabeth ini kan dia ngambilnya PhD. Nanti setelah itu baru bisa ke PR. Tapi biasanya kalau ada PhD ke PR lebih gampang. Lebih gampang ya. Karena poinnya lumayan tinggi gitu. Dan kalian kan udah namanya udah PhD-nya sendiri aja udah ada persyaratan IELTS. Jadi IELTS-nya kalian tuh bisa ya minimal tuh udah deket-deket ke superior lah ya. Itu kan poinnya tinggi. Itu karena IELTS itu kan ada levelnya intermediate. Atau kalau misal advanced, kesulitan superior. IELTS ambillah PTE. Ya, PTE. Benar. PTE itu yang nguji komputer. Jadi hasilnya tuh bisa kalian siangnya ujian, malamnya udah keluar. Gitu. Saya waktu itu ujiannya di Melbourne, pagi ujian, malam udah keluar hasilnya.
besoknya udah langsung masuk ke ini, Oh, masuk ke jadi kalau uninya. butuh cepat mungkin Iya, ya PTI. PTI lebih ya lebih sebenarnya bilang lebih gampang juga enggak sih. Ada triknya nggak Ada sih? triknya kita ngomongnya mesti kencang. Jadi kalau biarpun nanti kayak waktu itu saya sebelah kiri kanan ngomongnya kencang, saya ngomongnya lebih kencang lagi. Kalau nggak nanti suara mereka yang masuk ke dalam mic-nya. Tapi itu kacau sih. Saya dulu juga kan sempat ikut PTI kan. Itu kanan kiri udah pada teriak semua. Iya, mereka nggak peduli. Jadi kita nggak usah mikirin, wah nanti nggak enak sama sebelah-sebelah berisik. Nggak usah pusing, teriak-teriak aja udah bodo amat. Pokoknya kita berjuang buat kita sendiri, dah gitu aja. Karena PTI juga mahal. Iya mahal. Sama-sama Cuma mahal guys. IELTS sama gitu. PTI. Cuman menurut saya PTI tesnya lebih masuk akal dibandingin IELTS yang Lebih susah ya. iya, karena kalau IELTS writing-nya kan ya. ada writing, ada ini. Nah, kalau itu tuh banyak kan kita speaking atau ngetik. Gitu. Jadi nggak ada Grammarly sih di itu. Grammarly itu nggak ada pas kita lagi ujian gitu. Kita mesti ketik sendiri, jadi spellingnya apanya itu mesti benar. Tapi yang nilai grammar kita bagus apa enggak apa segala macam itu komputer. Jadi kayaknya lebih fair ya. Yap. Itu. Lebih sensitif. Lebih sensitif juga, benar gitu. Ya paling gitu kali. Apalagi yang bisa di-share. Kalau PR kayaknya kepanjangan kalau di-share. Mungkin itu sekarang. nanti satu video Ya nanti sendiri. satu video sendiri. Mungkin setelah udah WHV ini minggu depan kan rencananya yang WHV. Setelah WHV kita mau undang lagi yang international student, ada satu lagi. Kalau kemarin Mungkin kalau misal PR-nya kepanjangan bisa dipecah lagi PR-nya ini yang satu khusus untuk skill assessment, yang satunya baru proses ke itu gitu bisa. ntar Nanti kita lihat lihat guys. kita rangkumin dulu. Ya, maksudnya biar pas nanti nge-share tuh jelas, gampang. Gitu. Ya udah paling itu aja dulu deh hari ini. Nggak panjang-panjang dulu videonya. Nah, sebelumnya udah panjang-panjang 45 menit kan video yang minggu kemarin waktu ngobrol sama Raf. Gitu. Ini juga kayaknya udah lumayan hampir setengah jam. Gitu. Jadi ya nanti video berikutnya nanti yang teman kita yang WHV itu. Jadi kan kalau di Indonesia kan yang paling jamak sekarang tuh yang orang pada kesini itu lewat WHV kan. Oh. Karena tujuan utamanya kan mau kerja. Iya. Gitu. Kalau sekolah Cuman mulu, kalau WHV itu ada batas umur ya. iya. Kalau untuk negara 30. Indonesia maksimal. 30 maksimal. Kalau udah di atas 30, mohon maaf, coba lewat jalur yang lain. Tapi kalau masih di bawah 30, ayo coba dulu gitu. Karena banyak juga kok YouTuber Indonesia yang atau TikToker Indonesia yang bikin vlog atau bagi informasi juga tentang WHV gitu. Cuman kalau WHV ya nanti kita cerita ngobrol sama orangnya deh. yang WHV-nya itu. Cuman saya ada teman beberapa yang memang dia udah ada yang udah tahun kedua, ada yang udah tahun ketiga, tapi rata-rata tahun pertama atau tahun kedua setelah itu udah langsung find a way gimana caranya supaya bisa convert mereka punya WHV jadi PR, dan itu ada aja sih caranya. Gitu. Tapi nanti nanti kita ngobrol sama yang memang udah WHV ya guys. Kalau kita berdua kan nggak ada yang lewat jalur situ. Dua-duanya lewat student. Kalau saya PR-nya lewat ini nebeng. Nebeng sama yang udah PR. Klik. Gitu. Nah, kalau Elizabeth ini yang berjuang sendiri, dia dari PhD Padahal sampai sebenarnya juga saya tuh nggak ada arah untuk ke PR sih. Saat pertama kali Diracunin. datang, ya saat pertama kali datang ke Australia itu nggak ada arahan ke sana gitu. Belum Tapi masih ada. nggak nyesel kan setelah PR di sini? Enggak sih, karena kalau mau misal selesai sekolah mau balik Indo tuh bingungnya mau Mau ngapain. kerja apa, gitu. mau ngapain. Tapi kalau di sini kan jelas kan, kayak sekarang dia udah jadi guru guys di UTS. Itu kan ya pekerjaannya udah I bagus. found my passion here. Iya, gitu. Jadi ya nanti coba kalian research juga di ini yang mau ngambil scholarship itu, ya cari sekolahnya dulu mau apa, jenisnya apa, di mana gitu. Karena biasanya tiap sekolah punya Aturannya beda-beda. aturannya beda-beda, terus yang bisa masuk scholarship juga beda-beda, persyaratannya beda-beda, apalagi tuh. Oh, pokoknya lain-lain deh gitu. Jadi kalian mesti cari ininya. Jangan malas browsing, jangan cuma nanya atau nanya ke agent, jangan. Mendingan kalian cari sendiri, karena nggak ada yang namanya educational agent ngebantuin kalian untuk scholarship karena mereka nggak dapet apa-apa. Gitu kalau jalur scholarship itu. Jadi kalau misalnya kalian mau scholarship yang memang benar-benar kayak Elizabeth ini datang ke sini dibayarin tuition fee-nya apa segala macam, ya itu kalian harus cari sendiri di Google. Jangan ngandelin orang lain, jangan nanya, minta informasi ini, minta informasi itu, jangan.
cari sendiri di Google. Tapi Iya. kalau kalian pas mau nge-apply butuh bantuan, mau nanya, kita bersedia bantuin jawab gitu loh. Kalau kalian nanya. udah tahu nih, Mm-mm. aku ada background ini, aku pengen ngambilnya itu yang ini, aku ada list uninya tuh ini. Nah itu kita bantuin kan, kalian udah tahu arahnya, Mm-mm. kita bantuin lagi ngarahin supaya kalian nggak salah jalan lagi, itu kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya kalian dari blank, bagi informasinya dong, wah sorry tapi kita berdua bukan nganggur, kita Nggak, berdua maksudnya kan juga kerja kita gitu, juga, jadi kita mau juga bantuin nggak juga tahu. bingung gitu kan, Kita mau juga nggak startnya tahu dari kalian mana. itu sukanya apa. Gitu. Jadi kalian mesti jelas dulu mau jalannya kemana. Aku mau ngambilnya ini, terus aku udah dapat list sekolahnya ini. Menurut kita nih mau mesti gimana step selanjutnya, kita mau bantuin gitu. Kita bantuin sampai kalian bisa dapat gitu loh. Kita bantu cari informasinya apa. Tapi kalau misalnya kalian masih blank, coba dicari sendiri dulu gitu. Biar kalian juga tahu bayangannya. Oh nanti akan butuhnya ini. Aku mau ngambilnya seperti ini, jalurnya akan seperti ini gitu. Nah baru habis itu selanjutnya mesti gimana ya, bingung nih, nanya kita, ayo kita bantuin gitu. Oke? Oke. Udah? Sip, ya udah kalau gitu guys, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Buat sekarang segini dulu. Thanks for Ya, watching. thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye. Bye. Don't forget to like and subscribe.